Aquinas. Begitu. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada SMP Regina Pacis Air Madidi. Baik, untuk kesempatan ini kepada Bapak Robi kami berikan waktu dan kesempatan. Mari Ya, Pak. Yes, terima kasih. Bisa kedengaran Pak Wido? Ya, bisa Pak. Baik. Oke, ya, selamat siang untuk kita semua, Bruder, narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur sekalian. Mohon Pak izin share screen. Oke. Bisa kelihatan Pak? Tes mic bisa kedengaran? Oke, jelas Pak. Oke. Jelas. Permintaan ini hanya sekilas saja dulu untuk daftar isi. Ini bagian strukturnya daripada naskah akademik, yaitu kita lewatkan untuk tim penyusun kata pengantar daftar isi. Ini strukturnya seperti ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 profil sekolah, itu ada sejarah singkat, keadaan siswa dan guru, letak sekolah, analisa SWOT, kemudian bab 3 core value SMP Katolik Regina Pacis Air Madidi, bagian A, visi misi dan pelindung sekolah, bagian B, identitas pendidikan Katolik, bagian C, core value, itu terdiri dari pertama, yayasan, kedua, pelindung sekolah, ketiga, budaya lokal, 4, tabel core value, 5, desain instruksional, 6, kegiatan intra dan ekstrakurikuler, bagian bab 4 penutup, kesimpulan dan saran. Dan ini kami masuk pada ini tampilan untuk naskah akademik yang kami buat. Ini sampulnya seperti ini. Pak Robi, untuk Ya. tampilan berikutnya kita belum bisa lihat, kita masih melihat daftar isi. Mungkin di stop screen kemudian di-share kembali ke file yang mau ditampilkan. Oke. Oke, screen. Oke. Bisa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Oke, ya, ini naskah akademiknya, bagian sampulnya. Nilai inti core value dari sekolah SMP Katolik Regina Pacis. Kemudian ini ada foto, baliho sekolah, misi visi yang kami sudah buat, dan ini tim penyusun. Ini strukturnya seperti ini, tim penyusun. Kata pengantar kami lewati dulu, belum di sini. Ini daftar isi yang sudah kami tampilkan pada bagian awal. Bagian pendahuluan. Ini bagian pendahuluan seperti ini. Kami mengutip ini ada dari Undang-Undang Pendidik Sisdiknas, ini ada kami kutip. Ada yang pertama, alinea pertama itu kutip dari alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu salah satu tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Alinea kedua, fungsi tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas. Dan ini alinea ketiga, ini ada referensi dari UNESCO. Kemudian bagian alinea keempat ini ada dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut. Merujuk pada hal di atas, SMP Katolik Regina Pacis menyusun naskah akademik sekolah yang dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan kurikulum sekolah dan hal lainnya demi kemajuan sekolah dan keberhasilan peserta didik.
Ini profil sekolah, yang ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini sejarah singkat. Itu didirikan sejak Agustus 1988 dengan peran serta umat, dan baru 8 siswa. Jadi 8 siswa awal. Dan ini memang didirikan 100% memang partisipasi umat. Seperti ini. Dan PNS pertama itu masuk tahun 1989. Jadi setahun atau 3-4 bulan kemudian sejak didirikan, kemudian masuk PNS pertama, ASN pertama tahun 1989. Ini kepala sekolah. Untuk yang sekarang ini yang sedang menjabat, Ibu Kepala Sekolah Juke Maria Lengkong SPD yang waktu yang lalu ke Jakarta. Dan ini keadaan siswa dan guru, kami sudah bacakan juga yang lalu. Ini rombel siswa, ada 18, 17, 19, total siswa kita itu 54. Dan ini untuk guru, ASN DPK itu 3, baru dari Kemenak itu 1, honor sekolah 3, dan jumlah total 7. Latar belakang sekolah, letak sekolah seperti ini, terletak di Kecamatan Air Madidi, Ibu Kota Kabupaten Minahasa Utara. Jadi letaknya di Ibu Kota Kabupaten Minahasa Utara. Satu kompleks persekolahan dan gereja, berdiri bersama-sama dengan TK Katolik Santo Mikael, SD Katolik Santo Antonius, dan Gereja Katolik Paroki Santo Antonius de Padua Air Madidi. Ini kami membuat analisa SWOT pada bagian D. Referensinya seperti ini, dan ini analisa SWOT-nya, ada kekuatannya atau strength, motivasi guru dan siswa, fasilitas yang memadai, dukungan pihak gereja, yayasan, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Seperti untuk dukungan dari pemerintah, kita 5-6 bulan yang lalu itu ada dana DAK itu totalnya hampir 900 juta. Jadi karena komunikasi baik, kami diberikan dana DAK itu 900 juta. Dan itu telah diresmikan penggunaannya rehab gedung baru perpustakaan. Dan berikut tersedianya jaringan internet. Kemudian ada kelemahannya. Jumlah guru belum memadai. Yaitu jumlah guru kita masih 7. Kalau pelajaran ada 10, jadi kita masih ada 3 kekurangan guru. Jadi itu ya lihat-lihat guru yang serumpun untuk mengajar yang serumpun dengan mata pelajaran. Kemudian jumlah siswa juga masih kurang. Karena rata-rata itu 18-19. Kalau untuk rombel maksimal SMP itu 30-32 satu rombel. Jadi kita ini baru tengah. Jadi baru 50% setiap rombel. Kemudian belum tersedianya perangkat komputer secara lengkap. Ini kita sudah rencana ada bantuan sampai sekarang Chromebook-nya itu belum tiba. 25 Chromebook. Kemudian belum ada ruangan laboratorium IPA. Tapi untuk alat-alatnya kita sudah ada gedungnya yang sementara diusahakan. Dan status akreditasi itu C. Kemudian ini peluang. Itu yang peluang bantuan pemerintah terhadap sarpras sekolah. Kemudian letak sekolah yang strategis dari fasilitas publik. Jadi kita memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian berdekatan dengan SD untuk arus murid. Karena di lingkungan persekolahan ada SD Katolik, ada juga 2 sekolah sekitar SD. Jadi merupakan peluang untuk bertambahnya arus murid berikut. Kemudian adanya dukungan dana dari pihak orang tua.
ya memang kita mengambil bantuan partisipasi per bulan dari orang tua, walaupun terkadang mereka ada yang nanti ditunda lagi. Kemudian ini ancaman. Ancaman ini karena ada 2 SMP negeri dan 1 SMP swasta yang satu kecamatan dan juga berdekatan. Kemudian yang berikut adalah ini, permainan online pada perangkat handphone siswa. Ini memang ancaman. Ini ancaman internal daripada siswa. Mungkin semua siswa, semua sekolah menghadapi ini ancaman yang sangat masif untuk sekarang ini. Walaupun ada kelemahan dan ancaman, tapi tidak menjadi hambatan bagi sekolah untuk maju. Kelemahan dan ancaman yang ada diminimalkan dan memaksimalkan peluang, kekuatan dan peluang. Ada strateginya, jadi strateginya kita memanfaatkan yang ada, memaksimalkan dan meminimalkan yang mana yang bersifat ancaman. Kita lanjut. Ini core value SMP Katolik Regina Pacis. Ini visi, misi, dan pelindung sekolah. Jadi ini visi sekolah yang sudah kami paparkan pertemuan-pertemuan yang lalu. Visi sekolah, dan untuk pelindung sekolah Santa Maria Regina Pacis adalah Ratu Damai. Nah, identitas pendidikan Katolik ini juga kami sudah paparkan yang lalu. Ini kami hanya sebutkan bagian-bagian besarnya. Identitas pendidikan Katolik ini kami ambil ini literaturnya itu dari Renstra Yayasan. Ini seperti ini ada juga. Kemudian dari Renstra Yayasan ini disebutkan pendidikan Katolik berfokus pada manusia secara keseluruhan dan seterusnya. Ini ada dari dokumen gereja juga. Core value. Ini yayasan, core value yayasan. Ini bagian C. 1 untuk yang pertama solidaritas. Ini merupakan suatu kemampuan dan keadaan untuk bekerja sama dan saling membantu atas dasar tanggung jawab bersama mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kami ambil ini dari Renstra Yayasan. Ini solidaritas. Kemudian karitas. Ini tingkah laku yang bersimpatik terhadap orang lain. Berarti perbuatan amal kepada orang lain. Harus bersimpati terhadap orang lain. Dan subsidiaritas. Itu wajib mendukung antar komunitas pada level tertentu. Ini sistem perbantuan. Kemudian pelindung Santa Maria Regina Pacis core value. Ini ada kisah bagaimana diberikan Ibunda Maria sebagai Ratu Damai oleh Paus Benediktus V. Ini yaitu pada saat berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Itu ini diberikan pada tanggal 24 Desember 1915. Berkecamuknya Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Jadi pada masa kekalutan itu Paus mengharapkan ada perdamaian dunia dan diberikanlah sebagai Ratu Damai Bunda Maria. Ini gelar Ratu Damai diberikan pada Bunda Maria di tengah kekalutan Perang Dunia I. Hiruk-pikuk manusia dengan alat perangnya untuk saling membunuh, seakan tidak ada lagi kedamaian di hati manusia. Apalagi mereka yang terlibat perang. Sosok Bunda Maria diharapkan membawa damai sebagai satu-satunya pengantara yang maha dahsyat. Nah, dari itu keutamaan yang kami ambil untuk daripada pelindung kami adalah spiritual, pembawa damai, kesetiaan, dan berintegritas.
Dan untuk budaya lokal kami mengambil dari Kunchoro-Ningrat, ada 7 yang universal, 7 unsur budaya universal, yaitu yang pertama, bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Ini kami buat seperti ini. Dan ketika sekolah kami ini melihat 7 unsur kebudayaan ini sebagai sekolah yang berada di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, bagian dari Minahasa yang sebelumnya Pemekaran, dan ini kami mengambil dari Kunchoro-Ningrat. Suku Minahasa juga memiliki unsur yang dimaksud. Contohnya adalah unsur bahasa. Ada bahasa Tonsea yang digunakan oleh suku Tonsea. Dan juga ada bahasa Tonsawang digunakan oleh di Minahasa Tenggara. Lanjut. Dan unsur kesenian di suku Minahasa memiliki beragam kesenian. Adanya lagu-lagu daerah seperti O Inani Keke, unsur tarian, adanya tarian Tumatenden, unsur dan bermusik, ada musik kolintang. Nah, ini kita lanjut. Kemudian untuk religi, sistem kepercayaan di Minahasa atau Minahasa Utara, yaitu ada agama-agama, 5 agama dan 1 penganut, dan 1 aliran kepercayaan yang ada di wilayah kami. Dan ini ada Rensra Yayasan tentang hakikat sekolah Katolik dan seterusnya, sudah disampaikan yang lalu. Ini juga sudah disampaikan yang lalu. Ini dalam kehidupan masyarakat berlaku juga tata nilai yang dipatuhi oleh masyarakat. Kunchoro-Ningrat mengatakan, kebudayaan merupakan keseluruhan suatu sistem gagasan tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan, kebudayaan, dan seterusnya. Ini ada istiadat, kepercayaan, dan seterusnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan sangat diperkaya dengan nilai-nilai atau kearifan lokal dan nilai masyarakat setempat yang dapat menjadi referensi nilai. Kami lanjut langsung daripada ini. Dalam dunia pendidikan, semboyan Dr. Samratulangi sangatlah bermakna, yaitu Sito Timo Tumoto. Ini, kami juga mengambil ini. Seperti ini, ada pemaknaan ini, ada baku baking pande, dan seterusnya. Di kabupaten kota yang lain juga memiliki makna seperti ini. Nah, falsafah Timo Tumoto, menurut Pangalila dari tesisnya Rampengan, itu bukan 2005, tapi 2015. Itu literaturnya. Ini salah ini, 2015. Mengandung pengertian, mendorong, memotivasi, memberi semangat, hidup, dan seterusnya. Ikut bertanggung jawab, dan seterusnya. Tidak hidup semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, dan seterusnya. Turut membentuk kehidupan sesama manusia. Seperti ini. Jadi ketika dibuat kesimpulan ini seperti ini, bahwa manusia dilahirkan dan hidup sebagai manusia. Kita lanjut. Ini beberapa, ini kami ambil dari tesisnya yang bersangkutan tadi tentang pendapat-pendapat dari beberapa ahli di daerah tentang Sito Timo Tumoto. Seperti ini ada dari Sinulungan. Ini mantan rektor IKIP Manado. Dia mengatakan seperti ini, bahwa Sito Timo Tumoto bermuatan misi atau panggilan yang saling menumbuhkan, mengembangkan, saling meningkatkan, menghidupkan, juga bermakna mendidik, dan seterusnya. Seperti ini. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sito Timo Tumoto, ini menurut Runtu, adalah pewarisan nilai antar generasi, dorongan untuk tidak cepat berpuas diri, sikap kepeloporan, keberanian dan kemandirian, disiplin dan tanggung jawab, integritas,
nilai-nilai kejuangan pengabdian berwawasan ke depan. Ini kami ambil dari rampengan 2015. Berdasarkan pemaparan falsafah Sito Timoto di atas, maka nilai keutamaan kami ambil, yaitu motivasi, tanggung jawab, saling membantu, mandiri, berani, disiplin, visioner. Jadi ini keutamaan yang kami ambil dari Sito Timoto. Kami membuat tabel seperti ini dalam poin 4. Jadi untuk dari core value-nya yayasan, solidaritas, itu peduli kritis, karitas kreatif mandiri, subsidiaritas bijaksana kerjasama. Kemudian dari Santa Pelindung adalah damai atau spiritual, kesetiaan, integritas. Budaya lokal, falsafahnya ini Sito Timoto, keutamaannya adalah motivasi, tanggung jawab, saling membantu, pelopor, disiplin, dan visioner. Kemudian kami buat dalam desain instruksional seperti ini. Ini kami rasa juga belum maksimal yang kami buat karena dalam indikator KD ini masih dibagi ada per kelas, kemudian ada juga dengan 3 ranah. Jadi 3 ranah juga ini kami belum bagi, tapi kami dapat maknanya ini adalah indikator seperti ini. Jadi solidaritas ini merupakan value-nya, kami sudah gabungkan ini. Ini yang core value, kemudian keutamaannya pada kolom 3. Kemudian ada bagian ini ada profil pelajar Pancasila. Ini kami buat seperti ini. Ini juga untuk core value Sito Timoto dengan keutamaannya tanggung jawab, saling membantu, pelopor, motivasi, disiplin, dan visioner. Ini kami dapat dari literatur yang sudah disebutkan tadi di atas. Dan untuk kegiatan intra dan ekstra, itu untuk mendukung pembiasaan seperti ini adalah untuk kegiatan ekstra, pramuka, olahraga, kesenian, dan palang merah remaja. Dan penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Demikian pemaparan kami. Kami kembalikan kepada Pak Wido. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Robi dari SMP Regina Pacis, Air Madidi. Untuk informasi selanjutnya kami beritahukan kepada seluruh sekolah untuk boleh mengirimkan naskahnya ke lewat kolom chat kepada narasumber untuk dibaca sehingga kita nanti dapat menjelaskan secara garis besar saja. Untuk saat ini apakah saya mau bertanya kepada narasumber apakah ditanggapi dulu atau seperti di kelompok lainnya di akhir? Langsung saja dulu, Pak. Ini kan tinggal beberapa ya, Pak. Berapa sekolah yang kurang baik, ya, Pak? Baik. Terima kasih, Mas Hendy. Baik, untuk selanjutnya, ya. Kurang berapa sekolah, Pak Wido? Ini sudah 3 sekolah. Yang positif hadir sudah ada 3 sekolah. Ada 3 sekolah lagi. Namun saya belum konfirmasi juga apakah yang dari SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung, SMP Hati Kudus Keroid, apakah sudah tiba? Baik, mungkin kita tetap masih menunggu dari SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung dan SMP Hati Kudus Keroid. Ya. Mungkin nanti bisa lebih singkat, Bapak, Ibu. Kami bisa nanti akan memberikan materi baru untuk Bapak Ibu. Nanti dan ditutup dengan kalau bisa masih ada tanya jawab untuk mempertegas fokus group discussion 2 kita. Gitu saja, Pak Wido. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, untuk Bapak dan Ibu, mohon nanti untuk penjelasan bisa kita jelaskan secara garis besar apa yang sudah kita selesaikan dari naskah. Dan naskah dapat kita kirimkan lewat kolom chat agar narasumber kita bisa melihat naskah kita untuk dievaluasi. Nanti akan banyak yang akan disampaikan oleh narasumber
terkait arah gerak kita ke depan. Maka kita mohon supaya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Baik, mari Ibu. Silakan. Ya. Mohon izin saya screen. Selamat siang untuk kita semua, narasumber dan instruktur, kita semua juga yang hadir. Baik, saya akan memaparkan secara singkat kerangka naskah akademik kurikulum SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Untuk struktur kurikulumnya, saya rasa nanti kami kirim ke kolom chat. Pendahuluan bab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di sini kami akan paparkan inti dari pemaparan kami pada siang hari ini dalam naskah akademik kurikulum. Dan perlu kami himbaukan perlu kami sampaikan maksudnya bahwa tim penyusun kurikulum kami ini di samping juga kami libatkan guru-guru komite, tapi di sini juga kami libatkan pastor paroki, dalam hal ini perwakilan yayasan sesuai dengan fungsinya. Baik, mengawali dari naskah akademik kurikulum kami ini, latar belakangnya kami lihat bersama. Kurikulum ini dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dan seterusnya. Juga di situ ada tujuan. Dan profil SMP kami di sini, SMP Katolik Santo Yohanes Laikit, ini adalah SMP yang ada di Kecamatan Dimenge, Kabupaten Minahasa Utara. Ini kira-kira dari pusat kabupaten kota ini ada sekitar 100 meter Pak. Sekolah kami. Jadi sekolah kami tidak di pinggir jalan maksudnya. Ada di belakang gereja Katolik. Berdampingan dengan SD Katolik 1, sampai juga ada TK Santa Ana. Dan di sini juga kami boleh paparkan keadaan guru. Status ASN kami sebetulnya ada 2 di sini, tapi pada bulan ini status ASN kami sudah purna bakti pada tanggal 23 November baru. Yang dari Kemenak juga mempunyai institusi 1, saya sendiri sebagai kepala sekolah, dan honor kami di sini ada 9 tenaga. Kemudian total guru kami di sini ada 2. Adapun pegawai tata usaha kami di sini juga ada 2, namun tidak tercantum di sini. Dan siswa kami juga di sini sudah kami lihat di sini jumlah kelas 7, 8, kelas 8, 49, kelas 9, 45, dan jumlah keseluruhan 132. Ini juga landasan hukum dan seterusnya, institusi pengaman kurikulum, tujuan penyusunan kurikulum. Nah, ini yang perlu kami angkat di sini, ini berangkat dari visi kami, visi sekolah kami, yang kami ambil berdasarkan juga dari nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan yang ada baik dalam budaya maupun dari karakter pelindung sekolah kami. Dan ini dalam hal ini Santo Yohanes Penginjil. Ini beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kecakapan, kreatif, dan mandiri. Di sini ada demokratis dan bertanggung jawab, bahkan ditambahkan adalah cinta lingkungan. Hal ini semua berhubungan dengan pelindung dari sekolah kami, dalam hal ini Santo Yohanes. Ini juga nilai-nilai yang perlu kami kembangkan di sini, terutama dari yayasan kita, solidaritas, paritas, subsidiaritas. Dari SMP Katolik Santo Yohanes Laikit, komunitas belajar, pribadi yang beriman, berkarakter baik, cerdas, peduli dengan lingkungan hidup, seperti yang sudah kami tuangkan di atas. Ya, komunitas belajar kami seperti ini. Kami Penginjil adalah bagian dari suatu komunitas yang didirikan oleh Yesus, dan seterusnya. Ini merupakan satu keutamaan-keutamaan yang ada dalam pribadi Santo Yohanes Penginjil. Nah, ini yang boleh saya jelaskan di sini, bahwa ini bagian dari fungsi dalam peran pengembangan kurikulum yang termasuk dalam tim. Ini kami fungsikan kepada perwakilan yayasan, dalam hal ini pastor paroki,
ini dia memberikan sedikit penjelasan tentang pribadi dari satu jenis penjilat itu berdasarkan dari tayangan ini. Bisa kita lihat bersama bagaimana kami bisa mengangkat karakter-karakter dari pelindung kami yang nantinya kami jadikan juga sebagai satu visi dari sekolah kami. Ini cerdas, pelindung dengan lingkungan hidup dan seterusnya. Ya. Ini. Nah, kemudian kita masuk juga dalam nilai-nilai budaya daerah yang terkandung di dalam daerah kami. Ya, Palu seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, saya rasa lebih dijelaskan mendetail karena tadi sudah disampaikan juga pemanjatan rasa syukur ini termasuk ucapan syukur yang sudah menjadi tradisi atau timoko juga. Namun di sini kami ada satu hal yang boleh dibilang kami bisa angkat sebagai satu keunggulan bagi sekolah kami, di mana sekolah kami ini khususnya para siswa ini terlibat aktif dalam tari kebasaran ini, yang boleh dibilang ini merupakan satu bagian dari ekstrakurikuler sekolah kami. Jadi peran dari siswa-siswa kami cukup baik di sini, bahkan bisa tampil di masyarakat, bisa juga pernah waktu ada kegiatan-kegiatan di kelas kami bisa tampil di sini siswa-siswa kami. Nanti kami angkat beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan tari kebasaran ini, dan juga satu kebiasaan yang sangat baik di desa kami khususnya yaitu dunia umban wala ikit. Nah, ini merupakan satu pembelajaran juga di sekolah kami, di mana pada setiap tahun di awal bulan Januari itu diadakan satu acara besar di desa kami. Dan itu merupakan satu budaya, kebiasaan yang sudah dari turun-temurun diadakan. Dan itu sangat melibatkan peranan dari sekolah-sekolah. Karena ini merupakan satu pembelajaran budaya. Jadi setiap ada kegiatan ini, baik kepala sekolah, para guru, dan para siswa diarahkan untuk dialihkan pembelajaran dalam kegiatan di desa. Kegiatan budaya ini. Nanti kami akan tampilkan bagaimana kisah singkat dari budaya ini, dua budaya ini yang merupakan satu bagian dari proses pembelajaran kami di sekolah kami. Kemudian dari berangkat itu semua, sekolah kami yakni SMP Katolik Laikit sebagai komunitas belajar yang membentuk pribadi yang beriman dan berkarakter baik, cerdas, berprestasi, serta peduli dengan lingkungan hidup sesuai dengan semangat Santi Johannes. Inilah misi sekolah kami, tujuan sekolah kami, dan seterusnya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami paparkan pada siang hari ini, dan perlu kami sampaikan bahwa mungkin ini tampil perdana kami karena mungkin baru sekarang kami bisa memaparkan ini. Kali lalu mungkin kami banyak halangan, kendala, jadi seperti ini yang bisa kami buat, dan tentunya masih banyak hal yang kurang, tapi intinya nilai-nilai yang diharapkan seperti dalam pembukaan tadi disampaikan, baik budaya maupun pelindung kami, itu sudah kami bisa mampu kami tayangkan, paparkan pada kesempatan ini. Apa kami bisa diizinkan untuk bisa share untuk dua kegiatan ini? Mana ini kegiatan ini? Seperti ini ada videonya, singkat saja untuk memperkenalkan sedikit budaya yang merupakan satu bagian dari pembelajaran sekolah kami yang ada di desa kami. Bisa, apa bisa izin? Silakan Ibu, tidak lama ya. Ya. Baik Ibu, mungkin supaya kita bisa menghemat waktu, mungkin videonya boleh di-share lewat kolom chat, begitu, agar nanti bisa secara pribadi dilihat oleh narasumber. Saya rasa begitu supaya kita bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin, karena akan banyak yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada kita pada hari ini mengawali FGD 2 ini. Baik, mohon maaf ya Ibu, boleh nanti di-share lewat. Baik, terima kasih. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada SMP Katolik Santa Maria Goretti Lambean. Waktu dan kesempatan kali ini kami persilakan kepada SMP Katolik Santa Maria Goretti Lambean. Mari
Ibu atau Bapak dari SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Ada Ibu Angela. Ibu Angela, bisakah mendengar? Kira-kira? Oke. Oke, ya. Oke. Ya, mari Ibu. Selamat siang. Selamat Ya. siang, Ibu. Mari, Ibu. Selamat Bakudapa. Selamat. Ya. Baiklah, kami dari SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean akan memaparkan yang sudah menjadi hasil diskusi kami di SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Tapi mohon maaf, kami belum seperti apa yang dipaparkan oleh sekolah-sekolah yang sebelumnya. Kami masih berorientasi pada nilai inti dan keutamaan SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean, yang nantinya itu akan dipaparkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah saya, Memrati Santosa SPD. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sebagian besar dari apa yang akan kami paparkan pada hari ini sudah kami paparkan sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Kami hanya melakukan revisi sesuai dengan yang disarankan oleh Pak Wido. Itu kami menentukan nilai inti dan keutamaan. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang baru kali ini mendengarkan, baiklah kami akan membacakan sekilas kembali. Jadi di bab 2 ini kami membahas mengenai nilai inti dan keutamaan dari sekolah kami SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Pertama, kami berangkat dari latar belakang spiritualitas Katolik dalam terang Injil, yaitu pada Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, yang juga menjadi dasar dari nilai-nilai karakter Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado. Dalam spiritualitas Katolik ini, kami memandang mengenai paradigma baru misi gereja, yaitu di mana kami mewartakan Yesus Kristus bagi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Pernyataan kami didukung oleh bukti akademik sebagaimana yang tercantum dalam naskah ini, ya. Kemudian sebagai juga gereja, maka sekolah kami membawa kesaksian di dalam kehidupan pembelajaran kami, yaitu melalui kualitas hidup Kristiani, karya-karya cinta kasih yang disemangati oleh rahmat sakramental. Nah, itu antara lain beberapa latar belakang kami menentukan nilai inti dan keutamaan. Kita langsung saja masuk pada nilai keteladanan Santa Pelindung sekolah kami, yaitu Santa Maria Goretti, di mana dia seorang santa yang dikenal sebagai perawan dan martir karena dia meninggal pada usia yang sangat muda karena mempertahankan kesuciannya. Begitu taatnya dia kepada perintah-perintah Tuhan sehingga dia sangat takut untuk berbuat dosa. Sehingga dia mempunyai istilah lebih baik mati 1000 kali daripada berbuat dosa 1 kali. Nah, dari keteladanan Santa Pelindung sekolah kami ini, kami menemukan nilai inti yang pertama, yaitu ketaatan kepada kehendak Allah. Ya, mohon maaf ini agak sedikit terbongkar ini susunannya, nanti akan diperbaiki. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang mendukung nilai inti ketaatan tersebut.
Dan di mana dalam nilai inti ini kami menemukan keutamaan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keutamaan sekolah kami yang kedua adalah sikap disiplin. Kemudian dari keteladanan Santa Pelindung itu juga kami menemukan nilai inti integritas. Dan di mana dalam nilai inti integritas itu kami menemukan keutamaan sikap percaya diri, jujur, santun, mandiri, menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain sebagai ciptaan yang segambar dan secitra dengan Allah Sang Pencipta. Kemudian nilai inti yang ketiga yang kami ambil dari keteladanan Santa Pelindung sekolah kami yaitu tanggung jawab. Dalam nilai inti tanggung jawab ini kami menemukan keutamaan untuk dilaksanakan di sekolah kami, yaitu yang pertama, sikap bertanggung jawab tentu atas segala kewajiban dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita, baik oleh orang tua, sesama, dan terlebih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga ada sikap suka menolong sesama, dan sikap kepedulian kepada warga sekolah dan sesama manusia, terutama orang-orang miskin, mereka yang dilanda bencana. Kemudian ada sikap cinta damai yang menghindari perselisihan dan perundungan, dan juga sikap toleransi kepada sesama yang berbeda pendapat, agama, keyakinan, berdasarkan persamaan hak asasi sebagai manusia, peri kemanusiaan dan keadilan. Kemudian nilai inti yang keempat yang kami ambil dari keteladanan Santa Pelindung yaitu nilai inti kasih, di mana keutamaan yang kami ambil dalam kasih ini adalah mengampuni. Sebagaimana dalam Injil dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kira-kira demikian yang kita ambil dari Santa atau keteladanan Santa Pelindung. Yang berikutnya nilai spiritualitas atau nilai inti yang kami ambil dari nilai spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Secara singkatnya ada 3. Yang pertama solidaritas. Dalam nilai inti solidaritas ini kami mengambil keutamaannya suka bekerja sama dalam mengusahakan kebaikan bagi sesama. Kemudian untuk nilai inti karitas, kami mengambil keutamaan, yaitu peduli dan cinta damai. Dan untuk nilai inti subsidiaritas, kami mengambil keutamaan, suka menolong, dengan tentu memperhatikan prinsip-prinsip subsidiaritas sebagaimana sudah kami jelaskan dalam naskah akademik ini. Nanti mungkin bisa dibaca kembali, sudah kami share pada pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya kami mengambil nilai-nilai inti yang disarikan dari kearifan budaya masyarakat etnis Minahasa atau masyarakat di sekitar kami. Pertama dari filosofi Sitou Timou Tumoutou. Dari filosofi ini, ya, kami mengambil nilai inti manusia hidup untuk menghidupkan orang lain, di mana keutamaannya adalah suka bekerja keras, menghargai diri sendiri dan orang lain, suka belajar, peduli, dan suka menolong orang lain. Kemudian kedua kami mengambil juga dari nilai inti Mapalus atau bekerja sama atau bergotong royong yang kami sudah jelaskan di sini bagaimana itu Mapalus, dan kemudian kami mengambil keutamaan yang ada di situ yaitu sikap kekeluargaan dan kerjasama. Dan yang terakhir tentu kami memasukkan nilai-nilai inti pelajar atau profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif,
mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dalam nilai-nilai kami melihat nilai-nilai inti dan keutamaan ini ada beberapa yang saling beririsan ataupun berkorelasi. Untuk itu kami akan berusaha untuk merangkumnya menjadi sesuatu yang lebih singkat, padat, dan kami rumuskan sebagai keutamaan sekolah kami. Namun karena keterbatasan waktu, ya mengingat juga kesibukan karena menghadapi ujian-ujian semester ini, kami belum sempat merumuskannya secara jelas dalam naskah, dan kami akan usahakan terus disempurnakan sehingga bisa dipaparkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih, demikian dari kami. Mohon tuntunan atau mungkin ada koreksi dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.